keluarga dari almarhum orang tuanya telah membuat laporan, yaitu laporan polisi di Polda Jawa Tengah. Dan hal itu sudah kita tindak lanjuti dan akan dilakukan penyelidikan oleh pihak penyidik dari Direktorat Kriminal Umum. Dan saat ini yang bersangkutan Aibda R sudah dilakukan penahanan di penempatan di Divpropam Polda Jawa Tengah dalam perkara penembakan tersebut. Dan yang bersangkutan terproses dalam proses kode etik profesi kepolisian dan akan segera dilakukan sidang terhadap yang bersangkutan. Itu statusnya sudah tersangka berarti kan atau gimana? Jadi ada dua yang akan dilakukan pemeriksaan terhadap Aibda R, yaitu kasus kode etik profesi kepolisian bagi yang bersangkutan dan juga akan mendapatkan proses kasus hukum atau tidak pidana bagi yang bersangkutan. Statusnya Pak yang bersangkutan sampai hari ini tersangka? Kalau saat ini masih terperiksa, namun yang bersangkutan dalam proses penahanan atau penempatan fisik. Dan untuk kasus laporan polisi, ya bukan kasus ya, dan untuk laporan polisi yang kita terima akan segera ditindaklanjuti dengan dilakukan penyelidikan oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum. Demikian. Keluarga korban sudah dimintai Semua kan kemarin baru laporan dan tentunya pada saat setelah menerima laporan polisi kita langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada, saksi yang melapor maupun saksi yang lain. Sebenarnya hari ini saksi akan diminta keterangan juga. Ya, nanti akan saya cross check dulu ya, karena saya berada di luar. Saya akan memintakan informasi dari Direktorat Kriminal Umum. Pak, kode etik itu atau menunggu putusan pidana umumnya? Bisa paralel, bisa berjalan bersamaan. Pidana umum dengan kode etik bisa berjalan atau mungkin saling menguatkan bisa. Ya. Dan kemarin kan sempat disoroti ya penggunaan senjata berlebihan itu sebenarnya seterancam apa dan Aibda R ini sampai melepaskan tembakan gitu. Jadi kita menyebut yang bersangkutan itu melakukan tindakan excessive action, yaitu tindakan berlebihan, di mana pada saat dia menggunakan alat kepolisian seperti senjata api, pistol dan sebagainya harus sesuai dengan SOP atau standar yang ada. Jadi excessive berlebihan maksudnya excessive action atau tindakan berlebihan maksudnya dia tidak perlu sebenarnya mengeluarkan tembakan itu terhadap orang yang sedang tawuran kereak tersebut. Dan hal itu menjadi fokus dari proses ya. Semua berproses apakah itu akan diotopsi atau tidak, kan kita harus penyidik yang akan mempertimbangkannya dengan kerjasama dengan pihak keluarga almarhum. Belum dilakukan otopsi kan si jenazah ini? Pada saat dia di rumah sakit tentunya sudah dilakukan pemeriksaan luar dan sebagainya, tentunya langkah-langkah medis awal itu kan sudah dilakukan. Dan untuk melakukan giat autopsi kan harus ada persetujuan dari orang tua atau keluarga. Kalau penetapan Tersangka itu kalau kasusnya sudah naik penyidikan, kalau sudah naik sidik, setelah sidik dan dinyatakan sudah bisa untuk ditetapkan tersangka, baru ditetapkan sebagai tersangka. Namun saat ini masih berproses terperiksa. Ya, jadi bisa paralel kasus kode etik profesi kepolisiannya, bisa paralel juga dengan kasus tidak pidana atau hukum tidak pidana bisa berlangsung bersamaan. Kalau proses untuk kasus menyangkut masalah anak itu harus didampingi oleh kuasa hukum atau pengacara atau dalam hal ini bapak juga akan selalu dilibatkan. Sudah berarti? Sudah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.